Halo Pak Ronald, berikut adalah video submission kami untuk UAS kali ini. Perkenalkan, nama saya Brandon Bernardo, lalu ada juga anggota kelompok saya yang pertama adalah Teresia Kintari, lalu ada Andrew Ang, dan yang terakhir ada Roderick Ricardo Halim. Nah, untuk UAS kali ini kami menggunakan company P&G atau Procter & Gamble untuk dianalisis. Nah, berikut adalah analisis strategi bisnis digital dari P&G. Yang pertama, melalui sektor integrasi teknologi digital dan AI, di mana P&G ini udah menggabungkan AI dan IoT dalam manufaktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kontrol kualitasnya. Selain itu juga AI telah dimanfaatkan dalam analitik data untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan keberlanjutan di pabrik-pabriknya P&G. Selain juga AI digunakan dalam riset pasar untuk pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu juga AI diterapkan nih dalam proses pengembangan produk dan kontrol kualitas untuk mempercepat inovasi dan efisiensi dari produksinya P&G. Lalu AI juga dimanfaatkan untuk personalisasi komunikasi dan pemasaran dan meningkatkan pengalaman dan loyalitas dari konsumen itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan nih kepada P&G untuk mengembangkan strategi digitalnya. Yang pertama, mereka dapat memperluas nih penggunaan AI dan IoT-nya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di semua lini produk. Mereka juga dapat mengembangkan nih strategi pemasaran yang lebih personal kepada konsumen dan langsung ke konsumen. Dan mereka juga bisa berinovasi dalam praktik keberlanjutan nih, dan mereka dapat mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dibandingnya sekarang. Dan itu juga mereka dapat memanfaatkan data-data yang ada untuk mengambil keputusan strategis serta mengidentifikasi tren dan peluang pasar yang baru sekarang. Dan untuk saran yang terakhir, mereka juga dapat menggunakan teknologi digital untuk rantai pasokan yang lebih tangguh dan adaptif. Nah, dengan pendekatan atau saran yang kami berikan ini, kami yakin P&G dapat memperkuat posisinya di pasar global sambil merespons dinamika pasar yang sedang berubah-ubah ini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tools yang fit ke rekomendasi untuk each stage perusahaan P&G. Yang pertama itu ada acquisition stage. Nah, di dalam acquisition stage ini, saya memilih tools Search Engine Optimization Tools. Search Engine Optimization Tools ini merupakan rekomendasi yang fit ke perusahaan P&G karena di dalamnya terdapat teknologi-teknologi yang sesuai dengan perusahaan P&G. Yang pertama itu ada keyword search. Nah, P&G ini menggunakan teknologi optimasi mesin pencari atau SEO untuk menemukan istilah dan frasa yang digunakan konsumen untuk menemukan produk mereka. Pemanfaatan istilah-istilah ini di situs web mereka memudahkan kemampuan customer untuk menemukannya. Yang kedua ada on-page optimization. Tools ini memastikan bahwa situs web P&G memiliki judul dan deskripsi yang ramah mesin pencari dengan meneliti elemen-elemen kunci. Hasilnya, situs web muncul lebih tinggi di hasil pencarian. Yang ketiga ada content analysis. Tools SEO meninjau materi di situs web P&G untuk memastikan bahwa materi tersebut ditulis dengan baik dan bermanfaat. Mesin pencari lebih cenderung mempercayai situs web dengan konten berkualitas. Yang keempat ada backlink monitoring. P&G menggunakan alat tersebut untuk melihat siapa yang menautkan ke situs web mereka. Selanjutnya ada computer analysis. Untuk mengetahui kinerja bisnis lain yang berjalan baik secara online, P&G dapat menggunakan alat SEO ini agar tetap kompetitif, sehingga hal ini membantu P&G dalam memodifikasi modelnya sendiri. Nah, tools yang selanjutnya itu ada online ad sponsorship. Dengan menargetkan berbagai target audience dan tujuan perusahaan, teknologi ini mencakup berbagai saluran periklanan online seperti media sosial, mesin pencari, dan iklan bergambar. Berikut terdapat beberapa platform yang mendukung saluran periklanan online, yakni salah satu mekanisme bayar per klik unik yang memungkinkan penempatan iklan di laman hasil mesin pencari Google oleh Google Ads. Melalui platform Twitter atau X yang kita kenal sekarang, untuk mempromosikan profil dan tweet ke audiens tertentu. Kemudian, metode periklanan pada Instagram yang memberi bisnis kemampuan untuk berinteraksi secara visual dengan audiens Instagram mereka. Alasan saya memiliki dua tools di atas adalah mereka mendukung P&G dalam menyederhanakan operasi e-commerce, meningkatkan exposure online melalui pemasaran dan periklanan yang efisien, mengelola hubungan pelanggan, dan memanfaatkan analisis data untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita ada conversion atau proposition development stage. Di tools yang pertama, kita ada content creation tools. Dalam beberapa hal, pengembangan konten membantu P&G dalam mengoptimalkan situs web. Awalnya, menambahkan konten yang mendalam ke situs web secara teratur akan meningkatkan keunggulan mesin pencari sehingga memudahkan pelanggan menemukan produk P&G. Kedua, konten yang menarik dan relevan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan, menarik lebih banyak pengunjung, dan meningkatkan peluang konversi. Nah, yang kedua ada Customer Service Tools. CRM atau Customer Service Management mengatur dan menganalisis data konsumen untuk membantu P&G dalam mengoptimalkan situs webnya. P&G dapat menyesuaikan pengalaman online klien dengan mengetahui preferensi dan perilaku mereka. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan pemasaran bertarget, menjamin bahwa iklan dan konten menarik bagi pelanggan tertentu. Selain itu, hal ini meningkatkan interaksi konsumen dengan memungkinkan P&G memberikan saran yang disesuaikan oleh pertanyaan klien. Alasan saya memiliki dua tools di atas adalah karena tools ini memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data dan membantu P&G lebih memahami perilaku dan preferensi pelanggan untuk konversi dan pembuatan proposal. Untuk memastikan tingkat konversi yang lebih tinggi, teknologi pengoptimalan tingkat konversi membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan mempertimbangkan semua hal, teknologi ini memfasilitasi pengembangan berkelanjutan, memungkinkan P&G mempertahankan daya saingnya,
membuat penilaian yang bijaksana, dan memberikan pengalaman yang disesuaikan dan memuaskan kepada kliennya. Yang terakhir ada retention and growth stage. Tools yang pertama kita mempunyai loyalitas program tools. Di situs web PNG, program loyalitas berfungsi sebagai bujukan ramah bagi konsumen untuk kembali lagi dan melakukan pembelian tambahan. Untuk membuat pelanggan merasa istimewa, inisiatif ini memberikan insentif, penawaran khusus, dan pengalaman yang disesuaikan. PNG menggunakan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang disukai konsumen dan meningkatkan penawaran mereka. Yang kedua adalah proposition development stage. Dengan fokus pada keinginan dan preferensi konsumen, PNG menggunakan alat pengembangan proposisi untuk meningkatkan situs webnya selama tahap retensi dan pertumbuhan. PNG mampu membuat keputusan berdasarkan data, menyesuaikan pengalaman online bagi pengguna, dan mengoptimalkan konten untuk meningkatkan komunikasi berkat data dan analisis yang berguna dari produk ini. PNG menjamin bahwa situs web mereka secara efisien melibatkan pelanggan, menumbuhkan loyalitas, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan dengan cara mengoptimalkan tingkat konversi. Nah, alasan saya memilih dua tools ini adalah bisnis elektronik PNG mempertahankan keterlibatan dan loyalitas basis kliennya saat ini dengan menerapkan mekanisme retensi termasuk program penghargaan dan platform umpan balik pelanggan. Sumber daya ini mendukung bisnis berulang dan mempertahankan citra merek yang baik. Dari segi pertumbuhan, PNG mampu mempertahankan daya saingnya dan menjangkau khalayak yang lebih luas berkat periklanan digital, teknologi SEO, dan e-commerce. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan data, teknologi analitik menawarkan informasi yang mendalam, sementara pemasaran konten menumbuhkan keunikan dan kreativitas. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh Procter & Gamble atau P&G dalam strategi bisnis digital mereka. Nah, P&G merupakan perusahaan terkemuka di bidang industri konsumsi telah mengadopsi 5 strategi inti. Yang pertama, fokus pada portofolio produk sehari-hari, keunggulan produk, produktivitas, disrupsi konstruktif, dan membangun organisasi yang lincah dan bertanggung jawab. Di era digital ini, P&G meningkatkan penjualan digital mereka, terutama karena perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak berbelanja online. Ini termasuk peningkatan efisiensi dalam pengeluaran iklan dan pemasaran digital yang lebih terfokus. Nah, kunci dari strategi mereka adalah integrasi berkelanjutan dalam inovasi produk dan kemasan. Contohnya adalah kemasan baru pisau cukur Gillette yang mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, P&G juga meningkatkan kemampuan digital mereka seperti penggunaan AI dan teknologi blockchain untuk membuat keputusan yang cepat dan efisien. Di Indonesia sendiri, P&G menyesuaikan strategi ini dengan kebutuhan pasar lokal. Mereka menekankan pada inovasi dan pemasaran digital untuk terhubung lebih cepat dengan konsumen Indonesia. Melalui pendekatan ini, P&G tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam pasar yang dinamis dan kompetitif. Halo, saya Tere dan saya akan menjelaskan berbagai permasalahan dan rekomendasi teknologi untuk optimalisasi kegiatan operasional dan rantai pasok P&G. Permasalahan yang dihadapi P&G adalah margin yang tertekan oleh kenaikan harga komoditas dan biaya bahan baku. Kita merekomendasikan menggunakan DAG atau Directed Acrylic Graph yang menyusun dan mengelola aliran informasi serta memberikan otorisasi akses kepada pegawai yang berkepentingan. Nah, EKYC ini dapat membantu P&G dalam mematuhi peraturan keuangan dan juga mengidentifikasikan resiko-resiko yang berhubungan dengan pendanaan aktivitas ilegal. EKYC juga membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan privasi dan perlindungan data dengan verifikasi identitas. Nah, sekarang ada permasalahan kedua, yaitu kompleksitas operasional manajemen global, lalu inventory level, dan juga bagaimana cara adaptasi dengan tren-tren global yang lagi happening ini. Nah, kita dapat menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis big data untuk mengidentifikasikan tren pasar. Kita juga bisa memprediksi preferensi pelanggan dan meningkatkan pengembangan produk dan layanan dengan memprediksi perubahan permintaan. Kita juga merekomendasikan untuk menggunakan metaverse yang menawarkan interaksi yang lebih personal ya. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi resiko, dan mendorong kolaborasi global. Selain itu, P&G juga memprediksi kebutuhan inventory ya. Jadi kita bisa menggunakan metaverse dan AI ini untuk mengidentifikasikan kemacetan, meningkatkan efisiensi, dan juga memfasilitasi kolaborasi virtual yang penjadwalan dapat lebih efisien di antara tim global. Nah, yang terakhir adalah quality control atau kontrol kualitas yang sangat penting bagi P&G. Kita dapat menggunakan machine learning dan big data analysis untuk permasalahan ini, dikarenakan big data analysis ini emang digunakan untuk analisis data historis tentang kualitas produk. Terus juga kita bisa menggunakan ini untuk identifikasi masalah potensial, dan juga kita bisa menggunakan teknologi computer vision untuk inspeksi visual otomatis kalau misalnya ada cacat.
Nah, ini tuh menggunakan IoT atau Internet of Things yang memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas dan P&G dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum produk sampai ke pasar. Terima kasih.